pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus yang selalu membaharui dan mempersatukan kami saat ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan sangat-sangat baik. Di hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami boleh beribadah. Dan dalam ibadah ini kami bersama rindu Tuhan, supaya kami diisi lagi bejana hidup kami dengan firman Tuhan. Dalam penyeragaman pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dalam Yesaya 65 ayat 1 sampai 9 dan Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Roh Kudus yang akan terus menerangi hati, pikiran, semua kami yang ada, yang hadir dalam ibadah ini, supaya ketika firman Tuhan kami baca, kami boleh mengerti, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam penyeragaman pemberitaan firman Tuhan secara sinodal, RCL. Yesaya 65 ayat 1 sampai ayat 9. Nanti pembacaan kedua dalam Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Arahkanlah perhatian kita terlebih dahulu di perikop yang pertama dalam kitab Yesaya. Yesaya 65 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 berkata, Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, jauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Iya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak. Firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih ada terdapat airnya,
janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Diberkati firman Tuhan dalam perikop yang pertama ini. Mari kita membuka perikop yang kedua dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam Galatia pasal 3. Saya akan membacakannya mulai di ayat 23 sampai pada ayatnya yang ke-29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua ada di sini menyatakan puji Tuhan. Ya. Karena Tuhan masih berikan kekuatan, kesehatan dengan iman, imun, hikmat. Oleh kasih kemurahan-Nya kita sudah berada dalam situasi di mana peralihan yang ada. Masa endemi. Pasti kita yang ada yang tentu wajib untuk vaksinasi sampai booster sudah. Kemarin juga kalau di Kota Palu, kalau kita lewat, nah, dikirain itu sweeping surat-surat STNK SIM, sudah vaksin ketiga. Nah, saya juga mengalami itu, tapi karena saya sudah divaksin, bukan sombong. Kalau ada lagi vaksin keempat, Pak, boleh saya mau vaksin ini. Nah, belum, Pak, belum. Jadi sampai vaksin ketiga. Saya percaya kita sudah diberikan herd immunity, ya, ketika dalam hidup ini kita sudah mampu beradaptasi, berasimilasi dengan situasi yang ada saat ini. Dan kita bersama-sama pada hari ini mensyukuri kasih Tuhan ketika keluarga-keluarga bersama ada orang tua saksi baptis yang
pasti membawa anak, mengantar anak. Ada juga baptis dewasa. Nah, dia pasti harus mengaku dengan sendiri bagaimana percayanya, janjinya kepada Tuhan dengan segenap hati kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat dari perikop yang sudah kita perhatikan tadi, di sini sebetulnya mengajak supaya kita itu selalu taat kepada Tuhan, ya. Setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia, dia tidak pernah tidak setia. Beda dengan manusia. Kasihnya tak berkesudahan dalam hidup ini. Tapi selalu juga dia mendidik. Didikan yang ia berikan adalah bagaimana penghukuman yang diberikan kepada umatnya supaya umatnya itu bisa apa? Bertobat. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari perikop yang dibaca ini, yang pertama, saya mulai dari yang pertama, tapi saya tidak panjang itu berbicara, karena ada 2 perikop ini yang harus diuraikan. Tapi saya percaya bahwa kita semua akan memahami bagian ini oleh bimbingan kuat kuasa Roh Kudus. Saya mengajak kita melihat di sini sebetulnya yang kita baca adalah nubuat. Iya, nubuat yang disampaikan oleh Nabi. Siapa dia? Yesaya. Di dalam bagian yang ada, kalau ini sebenarnya dia satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Nubuat yang ada ini dari pasal 40 sampai pasal 66. Itu dia tidak boleh terpisah Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau itu diuraikan memang wajib itu kita pahami, tapi nanti pasti kita akan masuk ke sana. Dan di dalam bagian ini sebetulnya dia mau menyampaikan, ya, ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi ketika orang Yahudi itu dibuang di Babel, ya, atau ke Babel. Yang pasti dalam kehidupan ini mereka itu dibuang jauh setelah kematian Yesaya. Harus dicatat, diingat itu. Jauh setelah kematian Yesaya. Nah, ini membuktikan, ini menekankan bahwa Allah dia dapat menyatakan berbagai peristiwa khusus yang ada di masa depan melalui para nabinya. Yesaya sebagai nabi dia bernubuat tentang orang-orang Yahudi yang akan menerima apa yang disebut dengan penghukuman yang terjadi atas diri mereka dalam rangka Allah mendidik. Nah, itu ada unsur pedagogisnya di sini, ada unsur didaktisnya di sini supaya mereka tahu, oh ya, saya harus kembali ke jalan yang benar, ya. Jalan yang benar yang pasti ditunjukkan oleh Allah melalui utusan yang diutus oleh Tuhan. Itulah nabinya. Kalau dalam hal ini Yesaya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika bagian firman yang ada ini kita perhatikan, di sini diingatkan supaya umat itu hidup ya selalu boleh mematuhi hukum Tuhan. Nah, karena itu kan tadi juga ada hukum Tuhan yang dibacakan. Hukum, kasih kepada Tuhan, kasih juga kepada sesama manusia. Nah, itu wajib hukumnya kita aplikasikan. Sudahkah itu kita relevansikan, aplikasikan dalam implikasinya dalam kehidupan. Mulai dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Apalagi dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga kita sebagai orang tua harus menunjukkan peran kita. Apalagi sekarang kita membawa anak kita untuk menerima pelayanan sakramen. Ya, belum saya menuju ke sakramen, mari kita lihat dulu perikop yang kedua. Saya tidak panjang ya. Perikop yang kedua, mari kita perhatikan di sini. Di sini kita lihat pemberitaan Injil yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Rasul. Siapa dia? Paulus.
Rasul Paulus tidak selamanya dia berjalan dalam pelayanan ini ya mulus, banyak kerikil-kerikil tajam yang ia harus lewati. Ya, sama seperti kita kan dalam pelayanan banyak hal-hal yang terkadang membuat kita mungkin sakit hati, ya tak? Nah, yang sakit hati, nah ada obatnya itu, obatnya datang juga kepada Tuhan, ya tak? Yesus Kristus. Selanjutnya, membuat kita kecewa, membuat kita terkadang, ya jangan putus asa juga ya. Terus, nah, mari kita lihat di sini. Ketika Rasul Paulus dia menyampaikan pengajarannya kepada orang-orang Kristen, ya, ada orang-orang Kristen yang memang asalnya dari orang Yahudi, nah, ada juga yang bukan Yahudi. Nah, kalau kita orang di GPID kan plural, majemuk dari suku, ada Minahasanya, ada Bataknya, ada Balinya, ada Torajanya. Ya, kalau saya sebut itu ada berapa ratus suku bangsa yang ada di Indonesia, nggak usah dulu di dunia itu. Di sini Rasul Paulus dia menyampaikan, memang secara khusus dia menyampaikan pengajaran ini kepada orang Kristen yang bukan Yahudi. Di sini inti dari pemberitaannya adalah bagaimana dalam kehidupan ini manusia diselamatkan, manusia dibenarkan oleh kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus oleh iman. Nah, itu. Karena itu disebut oleh reformator kita, pernah saya katakan apa itu? Ingat bahasa Kailika itu. Ya, reformator kita menyatakan ada sola fide, nah, itu. Ada sola scriptura, ada sola gratia. Nah, kalau di sini dia berbicara tentang iman, itu berarti sola fide. Tidak bisa dilepaskan juga dengan iman, ya. Tidak bisa dilepaskan dengan firman. Ya. Tidak bisa dilepaskan hidup kekal adalah anugerah Allah. Nah, itu. Panjang nanti itu kalau ditibur. Jadi kita lihat di sini bahwa kasih karunia Allah yang kita terima dalam Yesus Kristus oleh iman kepada Dia. Bukan atas dasar ketaatan terhadap hukum Taurat. Nah, itu tadi jelaskan, bukan karena ketaatan kita pada hukum Taurat. Kita perhatikan juga bahwa sesudah Paulus dia meninggalkan Galatia, jemaat yang dipengaruhi oleh orang-orang yang mengajar bahwa keselamatan diperoleh dengan melakukan hukum Taurat. Ada yang mengajar seperti itu. Sampai sekarang ada juga yang seperti itu ya. Biasa karena salah paham ya. Antara lain sunat. Nah, itu. Bagaimana kalau nyanda apa? Itu potong ujungnya itu. Nah, itu. Nyanda apa? Nggak selamat. Nah, ini kaitan dengan sebetulnya kalau kita melihat di sini baptisan itu bagian daripada bagaimana kita melaksanakan sakramen. Sakramen baptisan kudus. Kalau pada saat ini kita mau melihat sunat itu. Ya. Mari kita lihat di sini. Sebelum saya masuk di baptisan itu, kita lihat di sini perikop dari Galatia yang ada secara umum dulu. Kita lihat di sini bahwa semua tuntutan-tuntutan yang ada seperti yang mengemuka ya, sunat, hari-hari khusus, soal makanan. Nah, tadi juga kan disebut ada soal makanan. Mungkin kaget juga ketika sebaca, oh ada ini gitu. Ya kaget, jangan kaget. Tapi oleh kasih karunia Allah, ketika kita hidup oleh iman, jangan nanti Sony mau lagi yang diputar-putar, tapi jangan terlalu banyak, nanti stroke, ya, nanti hipertensi. Nah, tapi karena pikiran juga, ya. Nah, itu apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan, sudah ada hukumnya itu, ya, dan nanti kaget itu. Garis bawahi juga itu nanti kalau ada yang apa itu, nah, ini ada, tapi itu karena apa? Itu mereka dalam bagaimana penyembahan kepada dewa-dewa itu. Kalau kita penyembahan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat kita,
No problem, tidak masalah, asal diterima dengan syukur. Syukur, kita akan mengucap syukur tanggal berapa itu? Itu, ini temanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu ada dalam hidup ini. Karena kasih Tuhan itu ada, maka dalam kehidupan kita dengan subtema yang ada. Dengan semangat kita mengucap syukur dan peringati hari ulang tahun jemaat kita yang ke-25, mari kita tingkatkan spiritualitas keugaharian. Mungkin dia bilang, apa itu pendeta? Keugaharian lagi. Jadi verbalis aja. Keugaharian itu artinya dalam kehidupan ini hendaknya kita hidup dalam semangat spiritualitas, semangat rohani kita, semangat iman, ya. Bersahaja, itu. Jadi kita hidup bersahaja, sederhana gitu. Tidak perlu yang mewah-mewah, tapi kalau ada tidak dilarang, tapi jangan terpaksa, ya kan ada biasa terpaksa. Lanjut. Jadi kita melihat di sini Paulus dia merubah ya secara hakiki bagaimana sentral pandangan keyahudian yang awalnya memang rupanya sentralnya kepada manusia yang mengerjakan kebenaran, mengerjakan keselamatan sendiri dengan melakukan hukum Taurat. Nah, itu sentral pengajaran orang Yahudi yang ada. Makanya Paulus masuk ke situ. Dia masuk dalam situasi seperti itu. Dia berdiri, dia memperlihatkan bahwa sentralnya adalah Yesus Kristus yang sudah mengerjakan. Pegang kuat itu. Yesus Kristus yang mengerjakan kebenaran itu. Dia mengerjakan keselamatan bagi manusia yang pasti diterima ya dengan dan di dalam iman. Sola fide. Itu, pegang itu. Nanti kalau ada lihat gereja sola fide atau jemaat sola fide, itu ya oleh iman. Kalau ada sola gracia, ada kita jemaat sola gracia. Itu suara-suara reformator itu. Jadi jangan so ada nama itu kita tidak tahu lah. Gitu? Ada, mudah-mudahan yang di sini tidak seperti itu. Mari kita lihat selanjutnya. Bahwa Yesus Kristus yang sudah melakukan perubahan juga. Dengan Yesus Kristus maka terjadi perubahan drastis mutlak. Sebagai ganti hamba yang hidup di bawah kutuk, kita sudah merdeka. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Kita menjadi ahli waris oleh Allah. Itu. Apa lagi? Sekarang saya sudah bebas. Itu. Dibebaskan, jangan terus panjang nanti Pak Ruben. Ketika kita dibebaskan, dimerdekakan, karena itu hiduplah dalam kebenaran. Nah, itu karena kebenaran itu yang memerdekakan. Jangan hidup untuk membenarkan diri. Beda kan? Membenarkan diri. Cuma Tuhan yang bisa melakukan pembenaran itu. Kita orang ini berdosa, tetapi oleh pembenaran dari Allah di dalam Yesus Kristus kita menerima anugerah itu. Amazing, amazing grace. Anugerah itu luar biasa yang Ia berikan. Sebagai orang yang menerima anugerah Allah dengan iman itu kerjakan keselamatan yang ada, bukan adem ayem. Bodoh amat, kan kita sudah jadi Kristen, sudah dibaptis. Bodoh amat. Bukan begitu. Tetapi harus merespons. Responslah. Kasih yang Ia berikan. Anugerah yang Ia berikan. Iman yang Ia sudah berikan. Itu pertahankan. Dimanapun, kemanapun kita pergi. Ya, semua pernah jadi orang tua baptis. Semua jadi orang sarani baptis. Tapi kecuali yang belum menikah ini. Tapi ada yang belum menikah ketika sudah sidia itu bisa jadi papasarani. Ada yang sudah jadi papasarani. Ya? Wajib itu. Bagaimana dalam hidup ini menjadi teladan. Ya? Jangan suruh anak-anak enak, pi gereja ngana.
Mari yang kasih tahu, nyandak gereja. Nanti anak bilang, papa sendiri nyandak pergi. Jadi bumerang kan? Nah, tapi kalau kita menjadi contoh, menjadi teladan, enak, ingat, hari Minggu, ibadah. Enak, ingat, ada ibadah kolom. Jangan papanya nyandak ibadah kolom juga, cuma terdaftar saja. Ya, itu biasa teman saya ada mengingatkan itu. Jangan cuma terdaftar, ya, baru ya dia kira gereja itu seperti rumah makan, padahal ada tanggung jawab gereja lokal. Bagaimana menjadi tanggung jawab gereja lokal, anggota gereja lokal? Ya, waktu ibadah di mana kita menjadi warga gereja? Menjadi warga gereja di situ. Laksanakan tugas kita. Jangan serta apa? Majelis. Ada kematian dia. Kalau so mati baru mau kasih. Nyanda. Ya, jadi dalam setiap waktu kita ada bersama. Susah, senang. Ya, sehat atau sakit. Sama-sama rasa. Bagaimana dalam kehidupan kebersamaan. Karena kebersamaan itu harus. Ya, perikop yang waktu ibadah rumah tangga itu sudah disampaikan. Saya tidak ulang itu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari ketika dalam kesempatan yang ini, yang indah ini, kita bersama-sama boleh hadir menyaksikan, dan ada yang memang harus menjadi pelaku untuk bagaimana dia menjadi orang tua, saksi, dan juga dibaptis dewasa. Kita harus melihat ini, apa yang diamanatkan oleh Yesus Kristus, yakni menerima sakramen baptisan kudus. Dengan sakramen baptisan kudus ini, sehingga akan terjadi kalau anak-anak belum bisa tahu apa-apa. Ya, tugas tanggung jawabnya adalah orang tua dan saksi. Jadi yang ada ini, rasakan bagaimana dalam hidup ini, nikmati kehidupan ini dalam kelahiran baru. Sudahkah ada kelahiran baru? Bukan nanti masuk ke rahim ibu lagi seperti Nikodemus pemahaman. Karena dia orangnya pinter. Masa kita mau masuk lagi ke rahim ibu? Nyanda. Jadi dalam pengertian bahwa dalam kehidupan ini kita dilahirkan, ya, semua orang, bukan cuma kita orang Kristen, semua orang dilahirkan dalam dosa dan berada di bawah kekuasaan iblis, dosa dan maut, oleh karena dosa asali yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Sehingga kita juga wajib membaptis anak-anak kita. Bukan nanti so besar itu B2. Atau nanti so ada itu. Atau nanti cari saksi, di sana bos nanti dapat ampau. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana dalam kehidupan ini tanggung jawab itu dilaksanakan. Betul-betul kita terus hidup dalam iman. Ya. Sola fide. Sehingga dengan baptisan ini mengartikan selain kelahiran kembali, ada pengampunan dosa yang diperoleh. Ya, pengampunan dosa. Dengan pengampunan dosa kita terima, ada karunia Roh Kudus juga yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Ada meterai keselamatan yang sudah terpatri di sini, sampai di sini. Ya, di akal kita dan sampai di hati kita. Dengan meterai keselamatan, ya, kita memperhatikan juga bahwa kehidupan persekutuan kita ketika baptisan yang diterima itulah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Kalau tadi saya katakan bagaimana dalam hidup ini kita menerima baptisan yang ada ini, melalui baptisan Adam yang lama itu serta semua yang ada itu sudah ditenggelamkan dalam kebenaran, dalam penderitaan dan kematian Yesus. Dengan segala kebenaran, dengan semua kekayaan hidup ini dan kasih karunia-Nya itu menjadi milik kita. Harus kita pegang kuat. Selanjutnya, ketika sakramen baptisan diterima oleh anak kita dan saya waktu kecil juga dibaptis, itu berarti ada adopsi. Pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Nanti ditanya, kapan bidan datang membantu persalinan sampai Allah beranak? Tidak seperti itu, tapi dalam pengertian yang unik.
Dalam baptisan kita menjadi anak Allah. Ya, anak yang kita baptis itu ya menjadi warga anak Allah. Kalau dikatakan kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Perhatikan itu tadi di perikop juga berbicara tentang itu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Perhatikan itu tadi ada di perikop yang kedua. Bukan sekarang ya. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Sehingga dalam baptisan Allah mengadopsi kita dan dia berjanji, akulah Allahmu, kamulah anakku. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 itu. Dengan baptisan kudus kita menerima ada berkat-berkat yang diberikan. Berkat-berkat yang ada itu adalah satu pemberian dari Kristus. Kita dilahirkan kembali kepada hidup baru. Kita dibebaskan dari kuasa iblis, dari kuasa dosa, bahkan maut. Semua dosa dihapuskan melalui yang disebut dengan sakramen ketika air yang dipercikan atau orang di mana orang di Islam ya, jangan itu dipersoalkan di Islam atau dipercik, jangan itu, bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah apa tadi? Iman. Iman dari Bapak Ibu, orang tua, saksi ini konsekuensi baptisan anak itu ya. Karena itu tugas tanggung jawab orang tua harus itu laksanakan. Memang dia belum tahu apa-apa, tapi Yesus sudah jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa anak-anak termasuk di dalamnya. Jadi jangan salah paham nanti disitu. Jangan misunderstanding. Jangan salah mengerti. Jadi tugas tanggung jawab orang tua dan saksi selalu ditekankan. Kemarin juga dalam katekisasi, saya tidak ulang. Ya. Nanti lebay. Jadi kita melihat di sini bahwa kita juga menerima karunia Roh Kudus. Ya. Kita menerima keampunan dosa, hidup baru, kita juga menerima keselamatan, sehingga kita selalu dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan juga kebangkitannya. Allah mengadopsi kita, kita menjadi anak Allah. Ini satu hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan ini, supaya kita harus selalu ingat tanggung jawab orang tua, saksi baptis. Supaya itu dilaksanakan. Saya tidak ulang karena tadi saya sudah bilang tidak ulang lagi. Nah, baptisan yang dilaksanakan hendaknya ini dihayati terus untuk kita laksanakan. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua yang menjadi orang tua baptis, yang menjadi saksi baptis. Jangan cuma di sini saja dijawab, ya saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati, amin. Jadi tahu anak saraninya so di mana tahu. Ada sakit kah? Ada apa? Tidak pernah tanya. Sekarang kan ada apa? Hati ya itu ada Papa Ani di sini yang biasa. Ya memang harus seperti itu. Halo apa kabar? Nah, itu. Gimana? Itu sudah satu hubungan. Apalagi yang TP anak sarani so aduh. Nah, itu saya tidak perlu jelaskan itu. Nah, oleh karena itu mari kita membimbing anak-anak yang sudah kita berikan baptisan dan yang akan kita baptis pada saat ini dalam iman Kristen supaya nanti boleh mengerti tentang baptisan itu sendiri. Kemudian mari kita menunjukkan kasih karunia kepada anak-anak supaya kita menjadi teladan bagi mereka. Nah, ini yang dewasa, saya harap ini jadi murid Yesus nyanda kelar sampai so di sini ya. Biasa ada yang setelah dibaptis dewasa itu kan memang harus sudah sidi. Karena itu diharapkan materi-materi yang sudah disampaikan kelar, simpan jo. Nggak usah dibuka-buka lagi. Padahal terus kita belajar. Menjadi murid Yesus tidak pernah tamat belajar. Nanti selesai belajar kalau sudah seperti Om Guntur. Kelar dia dalam pelayanan. Jadi karena itu mari kita selalu hidup di dalam bagaimana kita hidup dalam iman, kita hidup melakukan tugas tanggung jawab kita supaya tetap
dalam kasih karunia Allah. Hiduplah dalam kasih karunia Allah. Karena itu yang akan senantiasa mengantar kita menuju pada keselamatan hidup kekal. Semua katakan amin.